Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya, Ibu Lintang Ajeng Astrini. Ibu di sini akan memberikan materi kedua bab pertama. Lanjutan materi pada minggu kemarin itu adalah poin C. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia ada dua faktor. Faktor yang pertama adalah faktor internal dan faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor-faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama adalah faktor internal. Yang kedua adalah faktor eksternal. Materi yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggaran HAM, di antaranya sebagai berikut. Faktor internal yang pertama adalah sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar supaya haknya dapat terpenuhi meskipun cara tersebut dapat melanggar hak orang lain. Faktor internal yang kedua adalah rendahnya kesadaran HAM. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia. Faktor internal yang ketiga adalah sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Selanjutnya, faktor yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM, di antaranya sebagai berikut. Faktor eksternal yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat berbagai macam kekuasaan. Kekuasaan ini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain. Seperti contoh, beberapa bulan ini kita sedang mengalami wabah COVID-19. Di saat warga masyarakat sedang kekurangan dana, bisa-bisanya Menteri Sosial melakukan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi tersebut bisa diakibatkan karena penyalahgunaan kekuasaan dan wewenangnya. Faktor eksternal yang kedua adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lainnya. Seperti contoh, kasus maling sandal, dihajar babak belur, dihukum bertahun-tahun penjara. Sedangkan kasus Tubagus Cahaya yang merugikan beratus-ratus miliar negara hanya dituntut 6 tahun penjara. Faktor eksternal yang ketiga adalah penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Kalian tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti apabila pemanfaatan kemajuan teknologi tidak sesuai aturan. Suatu hal ini akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran HAM. Faktor eksternal yang keempat adalah kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat. Pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki.
Apabila hal tersebut dibiarkan, akan menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM, misalnya perbudakan, pelecehan seksual, perampokan, bahkan pembunuhan. Materi selanjutnya adalah contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia. Contoh kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia yang pertama adalah Munir. Munir meninggal di dalam penerbangan dari Jakarta menuju Amsterdam 7 September 2004 pada umur 38 tahun. Adalah seorang aktivis HAM Indonesia. Jabatan terakhirnya adalah Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial. Munir dibunuh dengan cara diracun di dalam pesawat. Contoh kasus pelanggaran HAM yang kedua adalah Marsina. Marsina adalah seorang aktivis dan buruh pabrik pada masa Orde Baru. Bekerja pada PT Catur Putra Surya Porong Sidoarjo, Jawa Timur, yang diculik dan kemudian ditemukan terbunuh pada 8 Mei 1993 setelah menghilang selama 3 hari. Kasus pelanggaran HAM yang keempat adalah peristiwa Tanjung Priuk. Peristiwa Tanjung Priuk adalah peristiwa kerusuhan yang terjadi pada 12 September 1984 yang mengakibatkan sejumlah korban tewas dan luka-luka serta sejumlah gedung rusak terbakar. Sekelompok massa melakukan kerusuhan sambil merusak sejumlah gedung dan akhirnya bentrok dengan aparat yang kemudian menembaki mereka. Sedikitnya 9 orang tewas terbakar dalam kerusuhan tersebut dan 24 orang tewas oleh tindakan aparat. Kasus pelanggaran HAM yang keempat adalah G30 SPKI. Gerakan 30 September Gestapo atau juga Gestok adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam pada tanggal 30 September sampai awal bulan selanjutnya tahun 1965. Ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang yang lain dibunuh dalam suatu usaha kudeta. Contoh kasus pelanggaran HAM yang selanjutnya adalah tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia, serta puluhan lainnya luka. Selanjutnya adalah kasus kejahatan genosida. Kasus kejahatan genosida merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia yang berat karena tindakannya dilakukan dengan cara membunuh yang menyebabkan penderitaan yang berat, kemusnahan, pemaksaan oleh kelompok-kelompok, bahkan pemindahan anak-anak yang dilakukan secara paksa. Masuk pada poin D, upaya penegakan hak asasi manusia. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM dan upaya penanganan kasus pelanggaran HAM. Upaya penegakan HAM. Upaya penegakan HAM adalah seluruh tindakan yang dilakukan dengan tujuan membuat hak asasi manusia semakin dihormati dan diakui oleh segenap masyarakat dan pemerintah. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Silakan dibaca. Selanjutnya, upaya penanganan kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Silahkan dibaca. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. Yang pertama, pembentukan pengadilan HAM dan pembentukan Komnas HAM. Oke anak-anak, Ibu rasa cukup. Sampai jumpa kembali minggu depan pada pertemuan yang ketiga.
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.